kalau dari perasaan saat ini gitu kan, perasaan saat ini merasa lebih maksudnya merasa lebih lebih tenang untuk melanjutkan. Jadi sekarang tugasnya itu melanjutkan kuliah dengan baik agar bisa membanggakan mereka gitu. Amin, amin. Halo Kak Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Malu mau bilang podcast habis kuliah karena terlalu lama yang kurencanakan. Intinya mau sharing tentang pengalamannya Kak Ayu. Jadi kemarin Kak Ayu bilang nggak ada prestasi kok. Bukan prestasi yang mau saya tonjolkan di sini Kak, tetapi lebih ke bagaimana Kak Ayu menghadapi mungkin kegagalan-kegagalan atau menghadapi mungkin pandangan-pandangan orang-orang setelahnya kakak lulus dari sarjana. Misalnya kan kalau lulus sarjana pasti banyak harapannya orang, entah karena suruh langsung menikah, dan suruh langsung kerja, dan suruh langsung kuliah dan sebagainya. Nah, nanti mungkin Kak Ayu lebih sharing ke apa proses yang dilalui sama Kak Ayu. Kalau sekarang mungkin bisa Kak dijelaskan sekarang lagi kuliah di mana, ambil jurusan apa? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Vivi. Senang sekali bisa bertemu Vivi untuk kali ini ya. Udah sangat lama baru bisa berjumpa lagi. Jadi sebenarnya untuk saat ini tuh saya sedang berkuliah. Setelah sekian banyak drama, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan. Jadi sekarang itu sedang melanjutkan studi di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI di Bandung dengan mengambil program studi pendidikan kimia untuk S2. Jadi untuk saat ini sedang melanjutkan studi ya. Dan untuk sampai di sini tuh tidak mudah sebenarnya untuk sampai ke tahap ini sekarang. Iya Kak, tapi kemarin yang ngajar-ngajar itu freelance atau rangkaian dari proses perkuliahannya Kak Ayu? Yang katanya ngajar. Kalau yang ngajar tuh freelance, lebih tepatnya freelance sih. Masya Allah, luar biasa mahasiswa S2 ini. Karena kenapa ya? Karena kan kuliahnya juga bukan dari beasiswa gitu kan ya. Jadi bagaimana sebagai seorang mahasiswa harus survive dengan kondisi yang ada begitu. Sudah berapa lama di Jawa Kak? Kan awalnya online ya, atau memang langsung berangkat? Di Jawa ini baru 4 bulan sih, masih baru. Di Bandung ini 4 bulan. Kalau sebelumnya kan semester 1 itu kan berawal kuliahnya semester ganjil kemarin yang bulan 9 gitu kan, semester 1. Sekarang udah semester 2. Tapi kesininya itu di bulan Januari. Jadi baru 4 bulan di sini sih sekarang. 4 bulan lebih. Karena sudah bulan 5 sekarang. Iya. Bagaimana menurutnya Kak perkuliahan, mungkin kan sekarang mungkin sedikit diceritakan bagaimana lingkungannya di sana, lingkungan perkuliahan Kak, lingkungan pendidikannya Kak yang dilihat di UPI dengan yang di Makassar. Kan Kak Ayu kemarin kuliah S1-nya di Makassar. Ya, kalau terkait dengan perbedaan tentu sangat berbeda sekali ya lingkungan di sini. Sebagai orang yang dari luar Jawa gitu kan masuk ke sini, otomatis hal pertama tuh untuk lingkungannya dulu ya. Kita tidak berbicara tentang pendidikan dulu, tentang lingkungannya terlebih dahulu itu mungkin terkait makanan ya. Soalnya di sini tuh makanan manis-manis. Soalnya kan orang Makassar itu makanan asin tapi ada manis-manisnya gitu kan. Jadi susah menyesuaikan dengan itu awalnya gitu kan, susah menyesuaikan. Jadi sekarang sih ngikut aja gitu yang enak yang mana gitu kan. Kalau orang Makassar itu kan lebih terkenal dengan asin pedas gitu kan. Asin pedas, terus tiba-tiba makan bakso rasanya manis, bagaimana rasanya gitu kan. Karena di sini terkenal dengan rasa manisnya sih, maksudnya kebanyakan makanan itu diberi rasa manis. Kemudian kalau terkait dengan pendidikan ya, ada banyak perbedaan gitu kan. Kita mendapatkan teman-teman yang baru lagi. Kemudian terkait dengan pendidikannya juga, ya tentu saja kan setiap tempat punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Dan kita memutuskan untuk melanjutkan di luar itu ya tentu ada juga kita ingin dengan pengalamannya, kita ingin dengan ilmunya juga.
Dan alhamdulillah di sini bertemu dengan dosen-dosen yang kompeten di bidangnya masing-masing gitu kan, apalagi di pendidikan. Ya UPI tentu di saja Kak? kalau misalnya iya UPI, ya. iya UPI. Pendidikan ya, pendidikan Iya, ya. Indonesia. Itu sih kalau terkait dengan ini tentu saja ada perbedaan dari segi pengetahuan yang kita dapatkan begitu. Jadi kalau misalnya mau lebih terbuka terkait dengan pengetahuan ya, cobalah untuk keluar dari daerah sendiri gitu. Ya, siap. Aduh, tertampar. Iya Kak, tidak apa-apa saya tanyakan mungkin beberapa yang kayak, kan saya mungkin sedikit tahu yang kayak misalnya Kak Ayu sudah berjuang untuk ini tapi tidak sampai di titiknya. Bisa tidak saya tanyakan Kak? Boleh, silahkan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kan setaunya saya, Kak Ayu itu kemarin yang sudah berjuang untuk beasiswa ini, untuk kuliah di sini, dan kenapa akhirnya Kak Ayu sampai di titik ini, kuliah dengan biaya pribadi atau biaya Orang keluarga? tua. Biar orang tua lah, beasiswa orang tua ya. Mungkin sedikit bisa diceritakan Kak, karena apa ya, memang banyak orang yang mau kuliah karena hanya mengandalkan beasiswa. Mungkin memang banyak pertimbangannya, tapi siapa tahu ada pandangan dari Kak Ayu ya, ini mungkin sudah titiknya kita harus mulai melangkah dan tidak bisa menunggu lagi beasiswa. Iya, untuk sampai ke titik ini tidak sebentar ya, dan begitu banyak drama yang terjadi ya. Tapi itu merupakan suatu proses gitu, untuk berproses. Jadi untuk sampai di sini tuh mungkin kalau dari saya itu dari S1 kan selesainya 2018. Oh iya, 2018. Kuliah S2 2021 ya. Teman-teman sudah selesai S2. 2019, 2020, 2 tahun 2021. kosongnya Kak untuk tidak kuliah. Ya, 2 tahun kosong. Jadi pas mau kuliah tuh teman-teman yang lain sudah selesai S2-nya, sudah wisuda, gitu ya. Jadi untuk terkait dengan ini apa ya, setiap orang kan pasti punya target dan goals masing-masing gitu, mau lanjut dengan beasiswa agar tidak memberatkan orang tua. Namun di lain sisi lain dari rencana itu apa ya? Ada 2 hal yang akan terjadi, gagal atau berhasil seperti itu. Dan untuk hal itu kemarin coba beberapa kali gitu kan, dan memang gagal lagi, bukan gagal ya, maksudnya mungkin memang bukan rezekinya di beasiswa itu gitu kan, bukan rezekinya di situ. Jadi ya tentu saja pada saat ini gagal tuh setiap orang pasti terpuruk kan, gitu. Dan untuk bangkit lagi tuh memang rasanya sangat sulit gitu kan. Iya, Kak. Sampai sebelum mungkin dibahas tentang bagaimana caranya naik lagi, bisa tidak disampaikan berapa mungkin jenis beasiswa yang didaftar dan apa ya namanya, di masing-masing beasiswa itu berapa kali, kan ini ada rentang 2 tahun yang mungkin di setiap tahunnya buka atau bagaimana? Sebelum Kak Ayu, pasti ini yang lebih seru ini bagaimana caranya bangkit. Itu yang saya tunggu, tapi mungkin lebih ke mereka ini tahu ya. ini Kak Ayu ini bukan cuma 1 beasiswa atau cuma 1 kali, tapi yang setaunya saya ada beberapa beasiswa yang sudah diperjuangkan ya Kak, dan perjuangannya itu yang menurut saya bukan main-main, yang deril, belajar, ditata waktu belajarnya toh Kak. Iya, jadi mungkin bisa disampaikan Kak. Tapi mungkin saya enggak mau sebut, enggak usah sebut namanya ya, maksudnya enggak usah sebut nama beasiswanya, karena di sini ya memang ada 2 sih sebenarnya yang disiapkan oleh Indonesia sendiri gitu kan, Indonesia untuk mahasiswanya. Karena kebetulan saya itu lebih ingin mendaftar beasiswa yang di dalam negeri gitu kan, di dalam negeri. Dan untuk memilih beasiswa tersebut, ini kita bahas yang paling ini ya, yang paling berpengaruh gitu, yang beasiswa yang satu ini. Saya daftar itu 2 kali karena kan pandemi kemarin itu tidak ada kan. Jadi tahun awal daftar itu 2019 dan belum rezekinya gitu kan, jadi menunggu lagi sembari menunggu mendaftar kampus juga, kemudian dilanjutkan lagi
di 2000 berapa ya kemarin? Sampai 21. lupa. 2021 kayaknya terakhir ikut lagi dan jatuh di tahap itu juga sih, maksudnya tahap di kedua itu juga. Jadi kenapa saya menganggap bahwa beasiswa ini bukan lagi rezekinya saya, karena di sini kan sebenarnya tidak ada kriteria apakah lulus itu dengan nilai sekian. Namun teman-teman yang lain yang memiliki poin lebih 5 dari poin saya itu rata-rata lolos. Cuma saya karena memang bedanya hanya poinnya itu beda 5 dari yang lolos gitu. Dan itu untuk kedua kalinya. Jadi memang saya pikir bahwa ini memang bukan rezekinya saya gitu. Maksudnya beda 5 itu kan Ya, wow. bisa kita tes ini kan beda 5 itu. Bayangkan 2. Dan kalau misalnya sekali itu mungkin wajar ya. Maksudnya bukan wajar gimana juga. Tapi ini untuk kedua kalinya gitu. Jadi saya pikir sepertinya memang bukan jalannya di sini. Sepertinya ada jalan yang lain yang disiapkan Allah untuk saya gitu. Jadi saya harus tetap melanjutkan lagi walaupun mungkin memang bukan rezekinya gitu. Oh iya Kak. Nah, dari kegagalan-kegagalannya itu kan tadi sudah disampaikan bagaimana caranya bangkit kembali. Bagaimana bentuk keterpurukannya Kak Ayu, kemudian dari bentuk keterpurukannya itu bagaimana caranya Kak Ayu kemudian meyakinkan untuk saya harus kembali semangat, saya harus kembali memperjuangkan cita-citanya saya, misalnya untuk lanjut kuliah dan hal-hal lainnya. Iya, yang pertama tuh sebenarnya kemarin waktu pengumuman ya, otomatis pas pengumuman tuh kan pasti merasakan kekecewaan yang sangat besar. Mengapa? Karena apa ya? Ketika kita punya sesuatu yang diinginkan gitu kan, anggap saja kita ingin membeli sesuatu tapi tidak tercapai, itu kan rasanya sangat kecewa ya. Apalagi ini terkait dengan hal yang telah saya mungkin lebih ke jangan memplanningkan sesuatu ya, sudah saya planningkan dari sejak lama gitu kan. Setelah S1 langsung planning ke situ, malahan sebelum selesai S1 pun sudah ada di kepala gitu kan. Jadi itu waktunya yang tidak singkat, dan pada saat pengumuman itu memang sangat down banget gitu. Sekitar 1 minggu itu namanya juga benar-benar enggak keluar kamar gitu, benar-benar tidak keluar kamar karena ini. Tapi yang itu posisinya di mana Kak? Bersama keluarga atau kayak di Makassar, di kosan atau di mana? Di keluarga? Bersama keluarga di rumah. Ya, alhamdulillah ya, karena biasanya orang yang frustasi sendiri itu bahaya. Iya, jangan sampai ini ya. Jangan sampai ingin itu ya, tidak lah ya. Iya, Kak. Jadi sebenarnya itu kurang lebih seminggu mungkin ya untuk menormalkan diri kembali gitu kan. Apalagi ketika seorang itu gagal menganggap itu dirinya paling ini ya, paling sial, paling bodoh. Iya, paling bodoh dan sebagainya gitu. Apakah memang usahanya kurang atau seperti apa gitu. Pokoknya apa sih gunanya sekarang di sini gitu kan? Apa gunanya di posisi sekarang gitu. Jadi udahlah, nggak mau, kayaknya udah nggak perlu lagi deh, udah nggak ada harapan lagi gitu kan. Mungkin karena memang ini kita tidak menyiapkan ruang untuk kecewa gitu kan. Harusnya kita menyiapkan 2 ruang. Jadi yang saya dapat ini bahagia. Maksudnya kayak kita harus mempersiapkan ruang untuk ya mungkin saja kita tidak lolos di hal yang paling di-planningkan di kita, khususnya untuk beasiswa ini untuk lanjut kuliah. Iya, yang paling penting itu sih sebenarnya 2 hal itu deh. Pokoknya kalau menginginkan sesuatu jangan full bahagianya, tapi siapkan juga ruang untuk kecewanya gitu. Ya, Masya Allah, subhanallah Kak Ayu. Iya, untuk selanjutnya setaunya saya juga Kak, sedikit taunya saya ke Kak Ayu, kemarin pas setelah lulus itu di 2018 ya? Ya, 2018 selesai S1. Pernah kerja tidak atau memang fokus untuk lanjut dapatkan beasiswa itu, atau memang ada selingan kerja ini kerja itu, atau pernah terikat kontrak ini kontrak itu? Oke, kalau terkait dengan hal itu pas selesai S1 itu langsung ke Kediri ya. Yang kalau misalnya mau kejar, rata-rata kan kalau mau kejar beasiswa itu kan rata-rata ke Kediri dulu belajar bahasa Inggris. Apalagi kan kemampuan bahasa Inggris saya itu ya bisa dibilang yes no saja gitu ya. Jadi memang perlu belajar juga gitu. Jadi kemarin pernah ke Kediri, Dik?
Iya, pernah ke Oh, Kediri kurang iya. lebih 4 bulan di awal 2019. Iya. Jadi ke Kediri dulu, kemudian memang awalnya itu memfokuskan diri untuk beasiswa gitu kan awalnya. Tapi lama-kelamaan balik ke Makassar itu sudah banyak mengikuti freelance ataupun apapun itu dikerjakan dulu kan. Tapi tidak ada yang terikat di kontrak atau kayak terikat di suatu instansi, tidak. Lebih ke Freelance-nya itu kayak freelance yang lebih tepatnya bagaimana? sih. Yang ngajar atau apa? eh Ya lebih lebih banyaknya ngajar, ngajar online. Dan yang saya ini juga sempat kaget gitu kan, kenapa tiba-tiba banyak juga yang hubungi langsung gitu kan? Kan biasanya kita kalau mau ngajar freelance itu kan biasanya melalui Iya, ini kan, melalui bimbel atau iya apa bimbel. gitu. Tapi mungkin atas apa lebih ke atas izin Allah gitu Iya, kan. caranya Tuhan. Siswanya yang Heeh. caranya Tuhan yang memberikan kita rezeki dari arah Iya, manapun. Jadi heeh. siswanya yang menghubungi sendiri, bukan dari instansi ini atau instansi ini Oh, seperti itu. iya. Masya Allah. Heeh. Em, Cuma ngajar Kak, tidak pernah yang kayak semacam analisis dan sebagainya. Kalau tidak salah Hmm, saya pernah lihat di story-nya Kak Ayu yang ini, yang analisis analisis. pernah juga. Oh, kalau yang analisis itu iya pernah juga sih ikut kayak kegiatan teman gitu kan, ada proyeknya terus jadi salah satu ini, atau mungkin ada proyek teman yang lain yang misalnya dia sedang proyek di kantornya, jadi kakak kayak apa ikut membantu dalam proyek tersebut, jadi lebih ke banyak. Tapi selama 2 tahun itu enggak pernah kosong sih sebenarnya, maksudnya enggak pernah kosong yang tinggal main HP rebahan, ya Iya, tidak iya, juga, iya, iya. pasti ada saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu. Iya, iya. Jadi walaupun di rumah, di kamar tetap ada aktivitas Tetap yang ada selain aktivitas. mendapatkan ilmu, mendapatkan Cuan. itu juga. Mendapatkan cuan, dan cuan, cuan, cuan. Iya, Iya, iya. Kak. Ini Kak, kan sebenarnya awalnya podcast ini tuh kenapa Ki ada? Karena mau disampaikan kepada orang-orang bahwa sarjana itu bukan Ki penambah pengangguran kalau mereka menganggap dirinya bahwa produk-produk sarjana itu yang harusnya lebih kreatif, lebih lebih mampu Ki menentukan pekerjaan-pekerjaannya sendiri. Sama halnya tadi yang kayak freelance, buat bimbingan belajar sendiri misalnya, kayak Rekedu. Ditahu aja Rekedu Kak? Iya, pernah dengar juga. Punyanya siapa ya? Astagfirullahaladzim, ya seperti itu Kak. Nah mungkin bisa apa namanya, kayak disampaikan Kak, menurutnya apa yang perlu pola pikir apa yang perlu di sarjana-sarjana muda atau calon-calon sarjana untuk menghadapi dunia setelah wisuda lah ceritanya, atau dunia setelah yudisiumnya. Oke, kalau dari saya itu sebenarnya kan kalau kita misalnya melihat dari apa ya di kampung ya gitu ya, di kampung kan orang lebih cenderung harus berpakaian rapi gitu kan, harus Yeah. berpakaian rapi walaupun mungkin pekerjaannya belum ini, tapi harus yang pasti berpakaian rapi gitu. Tapi kalau dari pandangan saya itu berpakaian rapi itu bukan suatu tolok ukur Yeah. keberhasilan gitu. Kadang kita memang hanya di Yeah. rumah, bukannya di rumah terus itu belum tentu Tidak mereka ada itu tidak kerjaan. bekerja Iya, gitu iya. kan. Tapi kalau kita mau mengikuti ini apa pendapat orang lain, ya pasti kita harus pakai baju dinas lah gitu kan, pakai Iya, baju iya. walaupun mungkin masih belum ini kita ini. Tapi kalau dari saya itu menjadi seorang sarjana itu ya jangan terlalu memikirkan terkait dengan harus berpakaian rapi itu, tapi lebih ke bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada Iya, begitu. iya. Meskipun harus bekerja dari rumah gitu kan, Iya, malah iya, Kak. lebih leluasa kan, lebih leluasa bekerja dari rumah. Jadi dan tidak ini juga sih tidak menganggap bahwa yang bekerja di kantor itu seperti ini. Jadi setiap orang dengan jalannya masing-masing. Jadi silahkan lakukan yang membuat kalian bahagia. Jadi jangan hidup dari pendapat Persepsinya. orang lain lah Iya, iya. begitu. Karena bakalan capek dan mungkin bakalan menganggap bahwa tidak ada gunanya lagi gitu. Maksudnya tidak ada lagi Iya, gunanya saya seperti ini. overthinking. Insecure dan sebagainya gitu kan. Iya. Nah, Kak, dari semua rentetan kejadian yang mengenakan dan tidak mengenakan, nah sebelumnya sampai Ki sekarang di sana Ki, di UPI di Jawa untuk kuliah sekarang, apa yang kemudian buat Kak Ayu itu yang kayak kita simpulkan dari semua proses itu, dari mungkin kegagalan-kegagalannya atau dari kesempatan-kesempatannya?
Sebenarnya yang banyak saya pelajari itu terkait dengan setiap orang punya jalannya masing-masing gitu kan. Kan terkadang kita itu terlalu berkaca sama hidup orang lain. Yeah. Ya banyak banget yang seperti itu. Misalnya kok si A cepat berhasil ya, kok saya masih Yeah. seperti ini saja gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu sebenarnya si A ini seperti apa prosesnya. Yeah. Seperti apa kesedihan yang dialami dan ketika kita di posisi dia, apakah kita sebenarnya bisa menjalani itu atau tidak gitu kan. Karena yang kita lihat itu hanya keberhasilannya. Kita tidak tahu proses dia seperti apa. Mungkin ada problem dengan keluarga atau dengan siapa. Kita kan tidak pernah tahu itu. Yang kita tahu adalah dia berhasil, gitu kan. Kita tahu bahwa dia berhasil seperti itu. Jadi apa ya? Yang menjadi titik pokok saya saat ini bahwa memang setiap orang itu punya keberhasilannya masing-masing dan mereka punya kesedihannya masing-masing dan itu tidak boleh kita membandingkan diri kita dengan mereka. Kenapa? Karena kita juga punya cara untuk berhasil seperti itu. Misalnya, kita kan tahu bahwa roda itu berputar. Memang kadang mungkin saat ini kita berada di titik yang paling rendah, bukan lagi titik paling rendah sih, yang pokoknya serendah-rendahnya gitu kan. Tapi kita percaya bahwa suatu saat nanti kita juga akan berada di roda bagian atas gitu. Iya Kak. Saya ingat kalau waktunya masih S1 sih, yang waktunya masa-masa angkatanku yang harusnya sudah yudisium. Pada saat itu, yang proposal pertama di kelasku itu bukan saya, padahal selesai juga ini kok, apa namanya, proposalku. Proposalnya. Pada saat itu sakit hati sekali. Saya berpikir begini, ya Allah lebih pintar aja daripada orang-orang itu. Kenapa orang-orang itu lebih duluan? Astagfirullah. Nah, tapi setelahnya itu kayak merasa Kak dikasih pelajaran juga Kak, yang kayak itu bilang beda-beda ke jalannya orang, beda-beda ke caranya orang jalani hidupnya. Bisa saja mungkin dia cepat tapi setelah itu hasilnya mungkin yang susah kita kerjakan. Dan betul Kak, yang pada saat itu saya tuh selang 1 minggu baru diberikan kesempatan untuk proposal, tapi kayak dipermudah hasilnya. Nah, ini teman-temanku yang kayak dikasih sedikit lagi apa namanya bucu-bucu. Apa namanya nih? Lengkungan ya. Lengkungan dalam proses kerikil-kerikil ya. Ya, kerikil-kerikil ya Allah. Seperti itu, jadi kayak ya cocok yang dibilang bahwa tidak tahu bagaimana caranya itu orang untuk jalani hidupnya. Jangan lihat suksesnya saja, jangan lihat mungkin atau sedihnya saja, bisa saja ya sedikit pada saat itu, tapi ada kebahagiaan lainnya. Seperti itu. Jadi sekarang kalau misalnya Jadi kalau misalnya nanti punya teman gitu kan berhasil gitu, jangan tanya keberhasilannya, tapi tanya kesedihan yang dialami selama prosesnya. Iya. Masya Allah. Iya sih Kak. Jadi kalau ditanya sekarang Kak Ayu sudah merasa oh iya ini pilihan saya dan tidak ada penyesalan di dalam pilihannya itu, yaitu lanjut kuliah pendidikan kimia di UPI. Kalau terkait dengan ini sekarang lebih ke bersyukur masih diberi kesempatan gitu kan. Dan hal yang sangat saya syukuri itu orang tua sih, lebih tepatnya ke orang tua. Karena saat terpuruk itu tidak, maksudnya hanya Allah dan orang tua yang ada pada saat itu gitu. Pokoknya tidak tahu lagi mau kemana. Kalau misalnya orang tua sudah bilang berhenti, kayaknya nggak tahu deh bagaimana kondisinya sekarang gitu kan. Tapi mereka langsung bilang lanjut sebenarnya saja. Sebenarnya dulu dari awal selesai S1 itu sebenarnya sudah langsung disuruh kuliah sama orang tua. Kuliah saja langsung dengan beasiswa orang tua, tapi karena kekeh gitu kan, karena kekeh ingin mendapatkan beasiswa, dan akhirnya 2021 saya akhirnya mengalah dan melanjutkan studi. Dan alhamdulillah kalau dari perasaan saat ini gitu kan, merasa lebih maksudnya merasa lebih tenang untuk melanjutkan. Jadi sekarang tugasnya itu melanjutkan kuliah dengan baik agar bisa membanggakan mereka gitu. Amin. Begitupun doaku kayak Allah ya, semoga. Ya Kak, semoga lancar penyusunan tesisnya Kak. Sudah mulai atau baru? Iya. Sudah ada ininya ya, sudah ada hawa-hawanya. Ya, semangat Kak, analit bang ini Kak. Dada dulu. Tolong. Nanti tertekan.
Astagfirullahaladzim. Kak, jadi seperti itu. Mungkin ini yang terakhir, Kak. Kan setelah lulus kuliah itu ada banyak pilihan pasti, terutama untuk kita yang perempuan yang dari daerah pasti kayak harus memilih menikah, lanjut kuliah, kerja, atau jadi pengangguran. Nah, kita kenapa Ki memilih untuk lanjut kuliah? Kenapa tidak kerja mungkin? Oke, jadi kalau di daerah itu kan ada banyak pilihannya, mau nikah, kerja, atau lanjut lagi. Ya. Yang saya maksudnya yang saya syukur itu bahwa orang tua itu tidak menuntut apa-apa, maksudnya adalah orang tua silahkan memilih yang kamu inginkan, gitu kan, silahkan memilih yang kamu inginkan, apakah ingin kerja, kuliah, atau nikah, ya itu pilihan gitu kan, itu pilihan. Alhamdulillah mereka dan berdasarkan pertimbangan dari saya sendiri, saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah gitu ya, melanjutkan kuliah terlebih dahulu karena saya menganggap bahwa ilmu yang saya miliki saat itu masih sangat kurang untuk langsung terjun ke dunia kerja. Kalau dari pandangan saya, setiap orang mungkin dengan D3 atau S1 itu sudah cukup menurut mereka, tapi kan setiap orang punya pandangannya masing-masing, dan saya merasa bahwa ketika saya ingin ini, saya harus melanjutkan studi terlebih dahulu untuk mencapai hal yang saya inginkan seperti itu. Jadi yang sangat saya syukur itu karena orang tua tidak ada paksaan ya. Iya, tidak ada paksaan. Silahkan melakukan jalan yang kamu inginkan. Selama itu baik, diberikan orang tua mendukung. Iya. Iya, Masya Allah. Ya. Semoga niatnya untuk lanjut segera dipermudah, tertambah pemahamannya terkait mungkin ilmu pendidikan maupun pengalaman-pengalaman lainnya di sana, Kak. Kalau saya mau bilang mungkin terakhir juga, kenapa saya alasannya untuk mengajak Kak Ayu serius, bukan karena mungkin biasanya kan podcast ya dia lulusan beasiswa ini, lulusan dari luar negeri ini, tapi lebih ke Kak Ayu itu memang saya mau dapat nilai-nilai yang dia petik pada saat dia berjuang, karena menurutnya saya Kak Ayu adalah salah satu orang yang saya kenal yang proses belajarnya yang sangat diatur untuk capai mimpi-mimpinya, dan juga salah satu orang yang saya kenal tidak suka melanggar janji, tidak suka terlambat, yang kemarin saja pada saat kita janjian selalu Kak Ayu yang sampaikan lebih dulu, Dek, jadi jam ini, atau Dek, jadi hari ini. Nah, itu menurut saya sudah sedikit orang-orang seperti itu sekarang, Kak. Jadi Kak Ayu itu sekarang menurutku salah satu orang yang luar biasa karena masih bisa seperti itu, masih bisa menghargai waktunya orang-orang, mungkin masih bisa menghargai usahanya orang tuanya mungkin untuk menyekolahkan Kak Ayu dengan memfreelance-kan lagi kerja freelance lagi seperti itu. Oke, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih Kak Ayu, sukses selalu. Nabila anak Makassar surga Ki. Anak Makassar selalu bilang surga Ki. Okay, Kak. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Kak. Kayaknya sumpah juga mau habis. Iya, masih ada. Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vivi.